Assalamualaikum. Di video ini, saya Nuriska Atira, NBI 1411948 dan teman saya Dea Ayu Maharani Andris, NBI 1411900-160 akan menjelaskan mengenai Annual Word Analysis. Langsung aja yuk kita ketahui apa aja yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita bahas lebih jelas tentang Annual Word Analysis, saya Nuriska Atira, NBI 141190148 akan menyebutkan apa saja sih yang akan kita bahas di Annual Word Analysis ini melalui mind mapping yang ada di layar kamu. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian Annual Word Analysis yang berhubungan dengan kas masuk, kas keluar, dan MAR. Yang kedua, kita akan ketahui rumus untuk mencari Annual Word Analysis, yaitu revenues dikurangi expenses dikurangi capital recovery. Di sini kita juga akan menjelaskan sedikit tentang capital recovery dan rumus-rumus untuk mencarinya. Yang ketiga, kita akan menjelaskan apa sih hubungan Annual Word Analysis dengan Present Word Analysis dan Future Word Analysis. Dan yang terakhir, kita akan bahas contoh-contoh soal mengenai Annual Word Analysis dengan berbagai keadaan seperti analisis terhadap alternatif tunggal, usia pakai semua alternatif sama, usia pakai alternatif berbeda, dan periode analisis tak terhingga. Mari kita belajar lebih jelas dan selamat belajar teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Annual Word Analysis. Apa sih Annual Word Analysis? Jadi, Annual Word Analysis bisa dikatakan dengan analisis nilai tahunan didasarkan pada suatu konsep ekuivalen di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan dalam sederetan nilai tahunan yang sama besar pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Jadi teman-teman, di sini kita bisa membandingkan apa sih present word, apa sih future word, dan annual word. Jadi, present word adalah nilai uang yang ditarik pada masa sekarang, sedangkan future word adalah nilai uang yang ditarik pada masa yang akan datang. Dan annual word didistribusikan sepanjang periode yang telah ditentukan. Hasil Annual Word alternatif sama dengan Present Word dan Future Word, di mana jika diketahui nilai present word-nya, maka annual word dapat dicari dengan cara nilai present word dikali A per P, I, N. Dan jika diketahui nilai future word-nya, maka nilai annual word dapat dicari dengan cara nilai future word dikali A per F, I, N. Jadi, jika kita mendapatkan keputusan layak pada present maupun future word, maka keputusan pada annual word juga akan layak. Dengan demikian, Annual Word dari setiap alternatif dapat dihitung juga dari nilai-nilai ekuivalen lainnya, sehingga nilai Annual Word alternatif dapat diperoleh dari persamaan AW sama dengan R dikurangi E dikurangi CR, di mana R sebagai revenues atau penghasilan atau penghematan ekuivalen tahunan, E sebagai expenses atau pengeluaran ekuivalen tahunan, dan CR sebagai capital recovery atau pengembalian modal. Untuk alternatif tunggal, jika diperoleh nilai annual word lebih dari sama dengan 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Sementara, jika terdapat lebih dari satu alternatif, maka alternatif dengan NPV atau Net Present Value terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Dalam persamaan nilai annual word, terdapat yang dinamakan CR atau capital recovery. Lalu, apa sih capital recovery itu? Jadi, capital recovery suatu alternatif ialah nilai seragam tahunan yang ekuivalen dengan modal yang diinvestasikan. Nah, modal ini didapat dari mana? Modal ini didapat dari investasi kita dikurangi dengan nilai sisa. Ada beberapa persamaan yang dapat kita gunakan untuk mencari atau menghitung recovery. Antara lain seperti yang ada di depan layar Anda, di mana I investasi awal alternatif,
S. Nilai sisa di akhir usia pakai. N. Usia pakai alternatif. Berikut adalah cash flow dari capital recovery. Seperti yang ada di depan layar Anda. Nah, kenapa S dikalikan dengan A per F? Karena nilai S ada di masa yang akan datang, atau bisa disebut dengan future. Analisis terhadap alternatif tunggal. Sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru ini akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan ini memiliki nilai jual 40 juta. Apabila tingkat suku bunga 12% per tahun dengan annual worth analysis, apakah peralatan baru ini menguntungkan? Penyelesaian. Berikut adalah cash flow dari soal nomor pertama. 30 juta merupakan nilai present. Arah panah mengarah ke bawah karena perusahaan tersebut membeli sebuah mesin yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengeluarkan biaya. Nah, 1 juta merupakan nilai annual dengan waktu yang telah ditentukan selama 8 tahun. Arah panah mengarah ke atas karena 1 juta merupakan nilai penghematan. Sedangkan 40 juta merupakan nilai future. Arah panah mengarah ke atas karena jika perusahaan menjual mesin pada akhir tahun ke-8, perusahaan akan mendapatkan nilai jual sebesar 40 juta. Nah teman-teman, jadi kita dapatkan rumus AB sama dengan F dalam kurung A per F, I, N, min P dalam kurung A per P, I, N ditambah P. Nah, dalam kurung ini kita bisa mendapatkan nilai dengan cara kita melihat tabel suku bunga. Bagaimana sih cara melihat tabel suku bunga? Seperti yang ada pada layar kaca Anda. Nah, jadi kita lihat A per P, A per F-nya di mana? A per F di sini. I kita mendapatkan 12%, kita lihat I-nya 12%, dan tahunnya N sama dengan 8. Maka kita beroleh nilai seperti ini. Jadi, kita tinggal masukkan saja kepada rumus yang sebelumnya. Kita masukkan dan kita hitung secara sistematis. Kita dapatkan AB sama dengan min 1.787.000. Nah, karena AB kurang dari 0, maka pembelian pendapatan tersebut tidak menguntungkan untuk perusahaan. Usia pakai semua alternatif sama. Keadaan di mana punya alternatif lebih dari satu, tapi setiap alternatif memiliki usia pakai yang sama. Contohnya, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin dengan usia pakai yang masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan seperti pada tabel berikut. Mesin X memiliki harga beli senilai Rp2.500.000, keuntungan per tahun Rp750.000, dan nilai sisa di akhir usia pakai senilai Rp1 juta. Sedangkan mesin Y memiliki harga beli senilai Rp3.500.000, keuntungan per tahun Rp900.000, dan nilai sisa di akhir usia pakai senilai Rp1.500.000. Menggunakan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Pertama, kita akan mencari nilai annual worth dari mesin X. Mari kita lihat cash flow sebagai berikut. Mesin X memiliki harga beli senilai Rp2.500.000. Pada cash flow, Rp2.500.000 dimasukkan di tahun ke-0 dengan panah ke bawah yang mengartikan bahwa perusahaan mengeluarkan uang senilai Rp2.500.000 untuk membeli mesin X. Selanjutnya, terdapat panah ke atas dengan ukuran yang sama dan panah tersebut senilai Rp750.000 yang mengartikan bahwa perusahaan mendapatkan pemasukan dari mesin tersebut senilai Rp750.000 setiap tahunnya hingga masa pakai mesin tersebut habis. Dan terdapat panah ke atas yang lebih panjang di akhir masa pakai mesin senilai Rp1 juta yang mengartikan bahwa perusahaan mendapatkan nilai sisa senilai Rp1 juta di akhir masa pakai mesin X. Sehingga yang diketahui di cash flow mesin X terdapat nilai present, future, dan annual yang harus di-annualkan. Maka, bisa kita cari nilai annual present worth-nya dengan cara
1 juta sebagai nilai future dikali A per F, 15%, 8. Dikurangi 2.500.000 rupiah sebagai nilai present dikali A per P, 15%, 8. Dikurangi 2.500.000 rupiah karena 2.500.000 tersebut merupakan pengeluaran. Lalu ditambah 750.000 rupiah yang dimana 750.000 ini sudah terdistribusi di setiap tahunnya, yang artinya 750.000 ini merupakan nilai A. Lalu mari kita lihat nilai A per F, 15%, 8 dan A per P, 15%, 8 pada tabel suku bunga dan memasukkan nilainya. Sehingga nilai annual worth pada mesin X yaitu 1 juta dikali 0,0729 dikurangi 2.500.000 rupiah dikali 0,2229 ditambah 750.000. Sehingga nilai annual worth pada mesin X senilai 265.650 rupiah. Cara pada mesin X kita terapkan pula pada mesin Y. Sehingga kita dapatkan nilai annual worth pada mesin Y senilai 229.200 rupiah. Yang menandakan annual worth mesin X lebih besar daripada annual worth pada mesin Y, sehingga lebih baik kita pilih mesin X. Usia pakai alternatif berbeda. Sebuah perusahaan akan membeli mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Ada dua alternatif mesin yang ditawarkan, seperti tabel pada layar kaca Anda. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Penyelesaian berikut adalah cash flow dari mesin X. 2.500.000 merupakan harga beli. 750.000 merupakan keuntungan per tahun yang telah ditentukan tahunnya, yaitu selama 8 tahun. Dan 1 juta merupakan nilai sisa di akhir usia pakai. Jadi kita bisa dapatkan rumus seperti yang ada pada layar kaca Anda dan kita hitung secara matematis, kita dapatkan nilai AWX yaitu Rp265.650. Setelah kita mencari nilai X, kita cari mesin nilai Y. Kita lihat cash flow yang pada layar Anda, 3,5 juta merupakan harga beli. 900.000 merupakan keuntungan per tahun, dan 1,5 juta merupakan nilai sisa di akhir usia pakai. Kita bisa dapatkan rumus seperti yang tadi, tinggal kita masukkan dan kita hitung secara matematis, kita dapatkan nilai ABY sebesar Rp255.800. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya di sini, kita lebih memilih mesin X karena nilai mesin X lebih besar dibanding dengan nilai mesin Y. Periode analisis tak terhingga. Contohnya, membandingkan 3 alternatif berikut menggunakan tingkat suku bunga 10% per tahun dan pilih alternatif terbaik. Alternatif 1 memiliki investasi awal senilai 1 juta rupiah, keuntungan tahunan 100.000 rupiah, dan usia pakai tak terhingga. Alternatif 2 memiliki investasi awal senilai Rp1.500.000, keuntungan tahunan Rp250.000 dan usia pakai selama 14 tahun. Dan alternatif ketiga memiliki investasi awal senilai Rp2 juta, keuntungan tahunan Rp500.000 dan usia pakai selama 9 tahun. Alternatif kedua dan ketiga menggunakan asumsi perulangan dengan konsekuensi ekonomi yang selalu sama. Kita cari nilai annual present worth-nya dengan cara 100.000 yang merupakan keuntungan tahunannya dikurangi 1 juta dikali A per P, 10%, tak terhingga. Dikurangi karena 1 juta tersebut merupakan pengeluaran. Dan A per P, 10%, tak terhingga sama dengan nilai I, sehingga I-nya 0,10 dari nilai 10%.
Sehingga nilainya dapat dimasukkan dengan 100.000 dikurangi 1 juta dikali 0,10 sehingga dapat diketahui bahwa annual worth pada alternatif 1 senilai 0 rupiah. Cara alternatif 1 digunakan juga pada alternatif 2 dan 3. Namun, dengan usia pakai yang sudah ditentukan dan dapat dilihat di tabel suku bunga. Sehingga dapat diketahui annual worth pada alternatif 2 senilai Rp46.600 dan pada alternatif ketiga senilai Rp152.800. Kesimpulannya, kita dapat memilih alternatif 3 karena alternatif 3 memiliki nilai annual worth yang lebih besar dibandingkan alternatif 1 dan alternatif 2. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi yang telah kita bahas, kita bisa merangkum di dalam poster ini bahwa kita telah menjelaskan apa sih annual worth analysis itu, apa sih capital recovery, dan apa saja rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari annual worth analysis serta capital recovery, serta apa saja keadaan yang akan dihadapi dalam menghitung atau mencari annual worth analysis, seperti yang ada pada poster berikut. Cukup sekian ya teman-teman pembahasan kita mengenai annual worth. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. See you.